Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi tidak hanya tahu apa yang kamu lakukan, tetapi juga mengerti apa yang kamu rasakan. Tahun 2006 bukan lagi cerita masa depan. Perubahan besar itu sedang terjadi sekarang, perlahan, tanpa kita sadari. Di tahun 2026, kecerdasan buatan tidak lagi sekadar pintar. Teknologi kini mampu membaca emosi manusia. Dari cara kita berbicara, ekspresi wajah, hingga kebiasaan kecil sehari-hari. AI bisa tahu kapan kita lelah, kapan stres, dan kapan kita butuh istirahat. Bagi sebuah orang, ini adalah bantuan besar. Namun bagi yang lain, ini adalah batas baru antara privasi dan kenyamanan. Jam tangan, kacamata, dan perangkat kecil lainnya tidak lagi hanya menunjukkan waktu. Di 2026, mereka menjadi otak kedua manusia. Mereka mengingat percakapan, jadwal, lokasi, bahkan kebiasaan hidup kita. Teknologi mulai mengambil peran yang dulu hanya dimiliki oleh ingatan manusia. Pertanyaannya sederhana. Jika semua diingat oleh teknologi, apakah manusia masih perlu mengingat? Teknologi layar akhirnya mencapai titik baru. Layar lipat tanpa bekas lipatan bukan lagi mimpi. Perangkat yang dulu terasa rapuh dan aneh, kini menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Di saat yang sama, kendaraan listrik memasuki fase yang lebih masuk akal. Lebih cepat diisi, lebih terjangkau, dan lebih mudah digunakan. Dunia tidak berubah secara drastis. Ia berubah pelan, namun pasti. Robot humanoid memang terlihat mengagumkan, mirip manusia, bisa berjalan, berbicara, dan berinteraksi. Namun kenyataannya robot seperti itu belum benar-benar siap. Yang benar-benar bekerja saat ini adalah robot sederhana, di pabrik, gudang, dan rumah sakit. Mungkin tujuan teknologi bukan untuk meniru manusia, melainkan membantu manusia hidup lebih baik. Teknologi di 2026 akan membuat hidup lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Ya, namun juga membuat kita lebih bergantung. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa canggih teknologi itu, tetapi siapkah kita hidup berdampingan dengannya? Rumah di tahun 2026 tidak lagi sekadar tempat tinggal. Lampu menyesuaikan suasana hati. Suhu ruangan berubah sesuai kondisi tubuh. Perangkat di rumah belajar dari kebiasaan penghuninya. Tanpa disadari, rumah menjadi sistem yang terus mengamati dan menyesuaikan diri. Pertanyaannya, apakah ini kenyamanan atau bentuk pengawasan baru? Banyak pekerjaan tidak benar-benar hilang, mereka hanya berubah bentuk. Teknologi tidak menggantikan manusia secara langsung, tetapi menggantikan cara manusia bekerja. Pekerjaan fisik berkurang, pekerjaan berpikir meningkat. Siapa yang beradaptasi akan bertahan. Siapa yang menolak berubah akan tertinggal. Di 2026, kita tidak lagi bertanya seberapa sering kita memakai teknologi. Pertanyaannya berubah menjadi, seberapa sulit kita hidup tanpanya. Ponsel, AI, dan sistem digital menjadi bagian dari rutinitas harian. Batas antara kebutuhan dan ketergantungan menjadi semakin tipis. Di dunia baru ini, yang paling bernilai bukan lagi emas atau uang, melainkan data. Apa yang kita tonton, apa yang kita cari, bahkan apa yang kita rasakan menjadi komoditas. Data menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita beli, dan apa yang kita percaya. Di tahun 2026, segala sesuatu bergerak lebih cepat. Informasi datang tanpa henti. Keputusan harus diambil lebih singkat. Kesempatan datang dan pergi dalam hitungan detik. Teknologi mempercepat hidup manusia. Namun tidak semua orang siap berlari dengan kecepatan yang sama. Sebagian tertinggal, sebagian kelelahan, dan sebagian bahkan tidak sadar sedang dikejar waktu. Anak-anak yang tumbuh di 2026 tidak mengenal dunia tanpa teknologi. Mereka belajar berbicara bersamaan dengan belajar menyentuh layar. Bagi mereka, AI bukan sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari keseharian. Cara berpikir, cara belajar, dan cara berinteraksi berubah sejak usia dini. Dunia lama dan dunia baru akhirnya bertemu dalam satu generasi. Ironisnya, di dunia yang selalu terhubung, banyak orang merasa semakin sendiri. Pesan bisa dikirim kapan saja, namun percakapan terasa semakin singkat. Teknologi mendekatkan jarak, namun tidak selalu mendekatkan hati. Di tengah kecanggihan, kesunyian menjadi hal yang tidak terlihat, namun nyata. Teknologi tidak memaksa, ia hanya menawarkan. Manusia tetap memiliki pilihan, menggunakan, mengatur, atau membatasi. Di 2026, kebebasan bukan tentang menolak teknologi, melainkan tentang menggunakannya dengan sadar. Kesadaran inilah yang akan membedakan antara dikendalikan atau mengendalikan. Masa depan bukan soal seberapa pintar mesin dibuat, tetapi tentang nilai apa yang tetap dijaga manusia. Empati, etika, dan tanggung jawab. Teknologi bisa berkembang tanpa batas, namun kemanusiaan harus tetap memiliki arah. Setiap generasi memiliki titik baliknya sendiri. Bagi kita, titik balik itu bernama teknologi. Bukan ledakan besar, bukan perubahan mendadak,
melainkan pergeseran perlahan yang mengubah cara hidup manusia. Dan seringkali, perubahan terbesar tidak terasa saat itu terjadi. Teknologi 2026 bukan tentang masa depan yang jauh. Ia hadir hari ini dalam saku kita, di rumah kita, dan di pikiran kita. Pertanyaannya sederhana, namun penting. Apakah kita hanya akan mengikuti arus perubahan atau ikut menentukan kemana arah perubahan itu berjalan? Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah cermin. Dan yang tercermin di dalamnya adalah pilihan manusia itu sendiri.